Jadi ada yang bilang bahwa orang sukses itu bangun jam 5 pagi. Dan udah banyak banget konten di internet yang kasih tahu seberapa besar benefit dari bangun jam 5 pagi. Dan juga udah banyak buku yang ngebahas bangun jam 5 pagi. Sampai ada yang judulnya jam 5 pagi. Dan akhirnya ini semua ngebuat gua menjadi yang orang-orang bilang early bird. Dan gua pun akhirnya mendokumentasikan itu semua dan buat video terhadap bangun jam 5 pagi. Dimana gue merasakan banyak benefit dari bangun jam 5 pagi, berasa lebih energetik, berasa lebih fokus, dan membuat gue lebih produktif lagi. Tapi di video tersebut banyak komentar-komentar negatif. Dari netizen nyinyir, tukang sayur bangun jam 5 pagi kagak sukses, gue bangun jam 3 pagi kagak sukses. Ataupun ada yang beneran cobain dan berasa masih belum kelihatan hasilnya. Abis itu ada yang bilang bahwa sebenarnya menjadi night owl, nocturnal, yaitu basically orang-orang yang lebih suka aktif di malam hari, banyak benefitnya juga. Dan ada orang-orang hebat yang tidurnya malam juga. Dari Winston Churchill ke Bob Dylan. Dan diklaim bisa bikin kita tambah kreatif dan mempunyai kecenderungan untuk lebih pintar. Oleh karena itu, gue sebagai anaknya paling skeptis bakal mencoba untuk tidur jam 3 pagi. Dari segala kesibukan gue yang ada, gue bakal ngetes untuk jadi nocturnal, night owl. Dan ini hasilnya. Oke, hari ini adalah day 1 dimana gue coba untuk bergadang. Dan sekarang udah jam 2.14. Dan jujur gue berasa mulai capek. Kan tadi gue mulai ngedit foto sekitar jam 12-an, dimana biasanya gue udah tidur. Dan dapet sih beberapa foto yang gue akhirnya berhasil edit. Tapi yang gue berasa agak unik adalah kalau gue misalkan ngedit di siang hari, gue berasa tuh gue harus ada suatu deadline yang gue harus selesai. Sedangkan kalau misalnya ngedit di malam hari, gue kayaknya tanda kutip ngeflow aja gitu. Kayak gue kagak tahu kapan gue harus selesai. Yang penting gue suka sama editannya gue. Sedangkan kalau misalnya di siang hari, gue tahu nih, gue ada jam kerja dan gue harus selesai. Jadinya berasanya lebih kreatif, tapi bikin gue juga jadi overthinking. Dan jujur sekarang udah jam 2, gue udah ngantuk banget. Dan gue jujur kagak tahu apakah gue masih bisa tahan ngedit foto sampai jam 3, 45 menit lagi. So, kita lihat aja. Gue notice sih dengan kagak ada jam kerjanya gue, bikin gue itu lebih gampang prokrastinasi. Kayak kagak bener-bener langsung ngedit lah, coba cari referensi segala macam itu jadi lebih lama. Dimana ini menurut gue bisa jadi sesuatu positif, bisa jadi sesuatu negatif. Apapun itu, gue jujur udah kagak kuat lagi untuk ngomong. Gue pengen bobo aja. Dan gue juga penasaran sih besok pagi bangun pagi untuk nganterin anak gue sekolah, apa rasanya. Kita lihat. Bisa dibilang gue sangat telat. Mungkin emang rutinitas malam hari akan sangat kagak cocok ya kalau misalkan kalian sudah berkeluarga. Karena gue telat. Dan ya, kalian tahu lah ya rasanya kalau misalkan udah ada ibu negara yang berkoar-koar. Dan karena gue juga udah kerja pun, jadi banyak banget WA notifikasi yang masuk kayak gila banget dan harus gue follow up satu-satu. Dan gue berasa kok kayak gini ya, maksudnya gue kan gak biasa nih bangun langsung duar. Kebiasaannya bangun nyantai dulu, bisa chill sesuai dengan gue punya keinginan. Sekarang kalau misalnya gue pakai rutinitas malam ini, dimana gue tidur harus at least 6 jam, karena kalau misalnya di bawah 6 jam gue rasa gue bakal cranky kan. Jam 3 gue harus bangun jam 9, tapi gue bangun jam 9 itu semua udah terlalu telat. Jadi gue gak tahu nih apakah rutinitas bergadang itu sesuatu yang tepat untuk orang yang sudah berkeluarga. Tapi melepas variabel berkeluarga, gue berasa ada suatu masalah terhadap tidur jam 3 pagi. Karena gue harus siap, gue bangun, notifikasi kerjaan tuh masuknya banyak banget. Dan buat gue pribadi, gue berasa kurang sreg sih. Bangun terus langsung notifikasi kerjaan banyak banget. Kayak seakan-akan waktu gue tuh udah langsung dihijack sama orang. Kita lihat apakah hari ini gue berasa produktivitas gue sama
atau gue berasa gue lebih lemes? Coba lagi, Kirina. Jujur, karena gue kurang tidur, gue berasa gue agak ngantuk sih. Kan sekarang masih syuting, gue agak tahu sampai kapan. Capek banget. Agak yakin sih abis ini gue pulang masih bisa produktif, tapi kita lihat aja lah ya. Dan gue jujur, energinya udah habis banget. Kan lihat kan tadi gue mau jujur, karena emang capek banget. Oke, ini hari kedua, dimana kalau hari pertama gue berasa gue ngeflow banget kan ya. Hari kedua, gue jujur berasa capek banget, rasanya pengen cepetan tidur gitu. Gue kagak tahu sih sekarang gue bisa beneran masih kerja sampai jam 3 gak 2,5 jam lagi. Dan seperti kalian tahu, gue besok harus bangun pagi. Konklusi gue di hari kedua ini, gue kalau misalnya mau tidur jam 3 pagi bergadang untuk mendapatkan kreativitasnya gue, jangan di hari kerja. Karena kalau misalnya di hari kerja, ya gue bakal kayak zombie pas gue kerja, dimana gue kagak pengen sih. Dan jujur gue kangen banget tidur pagi, bangun pagi, olahraga, kagak disetor sama sekian banyak notifikasi WA begitu gue bangun. Kita lihat deh hari ini gue bisa kuat tidur sampai jam berapa. Tapi jujur agak capek sih. Gua ketiduran. Sampai ada syuting yang harusnya gue lakuin, orang itu sampai udah nungguin. And gue minta maaf kalau misalnya kalian di sini, sorry. Apa perasaan gue hari ini? Gue berasa gue kagak produktif. Gue berasa gue energinya lebih lemah daripada umumnya. Ini adalah menuju malam ketiga yang gue akan bergadang. Dan gue berani komentar bahwa gue berasa emang kayak tidur malam sih bukan buat gue ya. Kita lihat lah malam ini apakah gue produktif atau kagak. Terlihat sih kagak ya. Tapi gue suka sih sama yang barusan gue syuting. Kalian lihat deh. Oke, hari ini adalah hari ketiga dimana gue coba bergadang sampai jam 3 pagi. Dan bisa dibilang hari ini gue punya perasaan terhadap mendadak gue jadi kreatif lagi hilang. Seperti gue bilang di hari pertama, gue berasa gue ngeflow banget, kreativitas gue tiada batas. Di hari ini pas di siang hari gue benar-benar berasa gue kagak produktif. Dan sekarang pun gue berasa gue kagak ngeflow banget. Pas gue kerja di malam hari, walaupun gue punya kreativitas itu lebih ngeflow, gue mau punya kecenderungan untuk prokrastinasi. Gue ngeliat WA-nya gue ngeliat sosmed, gue nge-scroll. Karena kagak ada batasan kan gue kerja sama jam berapa kan. Gue berasa, masih lama lah, sejam, 2 jam, 3 jam. Dan gue berasa itu harusnya kagak sehat, walaupun itu akhirnya bisa nge-boost gue punya kreativitas. So, gue jujur aja sama kalian, gue udah kagak sabar untuk balik ke rutinitas awalnya gue. Mungkin emang tiap orang beda. Nggak semua orang bisa jadi night owl, kagak semua orang bisa jadi morning people. So, pertanyaan besar dari video ini, apakah gue berhasil melanjutkan rutinitas tidur jam 3 pagi? Kagak. Gue udah berasa rutinitas ini kagak cocok untuk gaya hidupnya gue. Dimana gue udah 4 hari berturut-turut berasa energi gue tuh rendah banget. Dimana di hari ini, pas gue syuting video ini, gue udah tidur sampai 8 jam loh. Gue tidur jam 2, abis itu bangun jam 10. Tapi gue berasa energi gue masih rendah. Kayak ada sesuatu yang gak enak di badannya gue. Dan abis itu gue notice dari eksperimen gue gampang banget lapar. Alhasil membuat gue selalu mencari gula. Dan gue rasa harusnya ini kagak sehat dong ya. Tapi apakah tidur jam 3 pagi adalah sesuatu yang negatif? Kagak juga. Kalau misalnya gue breakdown pro dan kontranya, pro-nya udah pasti bikin lu lebih kreatif. Kagak ada batasan untuk lu bekerja ataupun berkarya. Lu bisa seidealis mungkin, lu bisa seperfeksionis mungkin. Dan oleh karena itu buat kalian yang suka tidur jam 3 pagi karena kalian itu bekerja dan berkarya, gue yakin kalian pasti bangga sama kerjaannya lu. Dan pro berikutnya adalah benar-benar sepi. Seperti layaknya kalau misalnya kalian bangun jam 5 pagi, itu benar sepi kan, kagak ada yang ganggu kalian sama sekali. Dan benefit ini juga kalian dapatkan saat kalian itu tidur jam 3 pagi. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi, di konteksnya gue tidak ada yang nyari gue sama sekali. Gue benar-benar bisa fokus ke kerjaan atau karyanya gue. Dan abis itu ya kagak ada sih, gue cuma ketemu 2 doang sih dari pro-nya. Kontranya, gue jadi lebih gampang prokrastinasi. Seperti yang gue udah ngomong di videonya gue berasa gue tidak mempunyai waktu, kagak punya deadline sama sekali.
Jadi ya gue bisa nyantai dulu. Dan karena kebanyakan waktu ini kagak ada deadline, karena semua orang tidur kan, gue kagak mungkin dapat notifikasi WA kan. Gue jadi overthinking. Apakah ini udah perfect? Apakah ini udah ideal? Gue jadi mikir panjang banget. Lalu untuk mengejar 6 jam tidur, gue berarti harus bangun jam 9 kan. Berarti gue tidur jam 3, bangun jam 9. Dan begitu gue bangun jam 9, alarm gue bunyi, itu tuh udah masuk ke jam kerjanya gue. Udah kagak ada lagi waktu buat mikir. Dan jujur gue kurang suka nih. Layaknya olahraga kan butuh pemanasan kan. Gue lebih suka kalau misalnya gue punya waktu untuk pemanasan, kagak langsung dihajar notifikasi WA blok. Dan di detik ini gue mau mengundang semua warga kreatif yang tidur jam 3 pagi. Menurut kalian ada gak pro lain tidur jam 3 pagi selain yang gue udah bagikan di video ini? Kalau ada, tinggal komen aja. Karena gue pribadi sendiri, gue berasa gue cuma lebih kreatif, dimana itu juga subjektif, dan mendapatkan keheningan dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Dimana sebenarnya benefit ini bisa kalian dapatkan jam 5 pagi sampai jam 7 pagi juga. Gue kagak bilang tidur jam 3 pagi adalah sesuatu yang negatif, tapi mungkin kagak cocok aja sama gaya hidupnya gue. Mungkin kalian emang ada yang kerjaannya itu di malam hari, dan duitnya mungkin besar juga, alhasil membuat kalian tuh antusias kerja di malam hari. Tapi buat gue bener-bener nol banget. Gue berasa kagak mempunyai kepentingan untuk tidur jam 3 pagi kalau misalkan tidak ada konteks yang membutuhkan gue untuk tidur jam 3 pagi. So, tergantung konteks kalian masing-masing. Dan di sini gue belajar sesuatu, dimana memang yang namanya produktivitas itu tergantung. Kagak ada yang namanya universal productivity advice. Kuncinya adalah bagaimana caranya kalian bisa manage kalian punya waktu dan energi. Kalau misalkan sekarang rutinitas kalian itu sudah memberikan kalian energi dan waktu manajemen yang kalian inginkan, udah gak usah diubah-ubah. Tapi kalau misalkan kalian masih berasa kurang optimal, mungkin kalian boleh coba hal yang kontras. Contoh kalau misalkan kalian di sini biasa bangun jam 5 pagi, coba tidur jam 3 pagi. Coba kalau misalkan kalian di sini tidur jam 3 pagi, coba deh bangun jam 5 pagi. Tapi buat gue pribadi sendiri, gue berasa kalau misalnya di malam hari itu agak susah untuk gue kerja yang berat. Gue berasa di malam hari itu lebih cocok kalau misalnya kita kerja yang ringan. Contoh apa sih kerja yang ringan? Mungkin adalah baca-baca artikel yang relevan di dalam kerjaannya gue. Atau mengubah tampilan websitenya gue. Contoh yang gue pakai adalah lnk.id. Linkit adalah suatu website builder di mana kalian bisa mengubah custom background dengan gratis guys. Kalian bisa juga langsung jualan dan ini tidak ada biaya sama sekali. Cocok buat kalian yang mempunyai digital product, mau jualan ebook, kalian mempunyai studio juga cocok di mana kalian bisa menggunakan fitur appointment. Dan kalau kalian di sini mau jadi afiliator juga bisa pakai Linkit aja, di mana ada berbagai macam brand yang ada di Linkit Affiliate dan cocok buat kalian yang mau melakukan Instagram shopping. Dan biasanya kalau misalnya kalian udah selesai bikin website, kalian pasti pengen tahu dong gimana cara memasarkannya. Dan salah satu cara memasarkan yang paling mudah adalah bikin konten. Gue perkenalkan kelas gue yang namanya Ruang Kreatif. Bisa ikutan kelas gue yang namanya Ruang Kreatif. Ruang Kreatif adalah sebuah komunitas di mana gue, Agus Leo Halim, akan memberikan 12 modul interaktif untuk kalian mengerti bagaimana kalian bisa menghasilkan dengan konten, aka cuan. Mau kalian itu kreator atau kalian itu business owner. Dan akan selalu ada mystery guest yang luar biasa untuk setiap minggunya di komunitas ini. Ini bukan cuma teori tapi ada praktek langsung apa yang harus kalian lakukan dan bahkan langsung pitching dengan brand di lapangan. Dan udah banyak banget warga kreatif yang membagikan hasil mereka dari menerapkan apa yang diajarkan. Semua testimoni ini pure dari warga kreatif yang masuk ke Ruang Kreatif. Kalian bisa tinggal pause sendiri dan baca sendiri. Endorse dan lain-lainnya. Pokoknya keren banget ya Ruang Kreatif. Dengan harga yang kita bayarin sih udah sangat-sangat balik modal ya. Jadi hari ini kita semua warga Ruang Kreatif itu berhasil pitching ke 4 brand dan itu seru banget, pengalaman yang menarik dan gak bisa diulang lagi. So buat kalian tertarik untuk bikin website ataupun ikut kelas gua Ruang Kreatif, cus ke link di deskripsi. Itu aja video hari ini. Next eksperimen apa yang menurut kalian cocok untuk gua gunakan, gua aplikasikan ke diri gua sendiri? Komen aja di bawah. Apakah berhenti gula 30 hari atau mandi dingin 30 hari? Apa tuh yang menurut kalian cocok untuk gua coba aplikasikan ke diri gua? Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you in the next video. Salam kreatif.